Para suster, bapak ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, salam Sunflower Team dan salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa lagi dalam renungan virtual Bunda Maria yang kedua ini dengan tema kerendahan hati seperti teladan Bunda Maria. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan membuka hati, pikiran, dan budi kita melalui kidungan Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita menjadi hening dan kita serahkan seluruh diri kita kepada Tuhan dan kita pusatkan perhatian kita pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alangkah baiknya Tuhan yang Maha Baik. Hingga saat ini kami tidak henti menerima kebaikan-Mu, mensyukuri anugerah cinta-Mu itu,
Kini kami hadir dengan seluruh ada kami. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, untuk siap mendengarkan, merenungkan, dan meresapkan sabda-Mu dalam hidup kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahan untuk permenungan pada pertemuan virtual kedua ini diambil dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 14 ayat 11 sampai dengan 12. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, dalam renungan virtual Bunda Maria melalui tema kerendahan hati seperti teladan Bunda Maria, mengajak kita untuk dapat memaknainya lebih dalam. Kerendahan hati merupakan awal dari sebuah kebijaksanaan. Bunda Maria adalah bunda kita yang terberkati dan memberi teladan yang indah bagi kita. Untuk kali ini, yang akan kita teladani dari Bunda Maria yaitu mengenai kerendahan hati Bunda Maria. Maka dia digelari tahta kebijaksanaan. Apa yang bisa kita lihat dari Bunda Maria? Dia menunjukkan kepada kita bahwa kerendahan hati dapat menghasilkan sesuatu yang besar, karena kerendahan hati merupakan keagungan Tuhan. Seringkali yang terjadi dalam diri kita merasa diri sombong atau tinggi hati. Perlu disadari bahwa banyak hal yang hebat tidak dapat dilakukan oleh kesombongan, melainkan dengan sikap kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati mengetahui bahwa Tuhan telah memilihnya karena dia orang kecil. Kerendahan menjaga kejernihan pikiran seperti Bunda Maria yang selalu dapat membantu sesama. Seperti Yesus putranya, kita dapat melakukan dan berbuat kebaikan kepada banyak orang di sekitar kita, terutama yang saat ini sedang mengalami dampak dari pandemi. Kita menjadi dipercaya oleh sesama bahwa kita bukan orang yang sombong, melainkan memiliki kasih yang besar dan selalu siap menjadi seorang hamba. Bunda Maria selalu mengajarkan kepada kita tentang cinta dengan begitu bagus, karena dalam membantu orang lain ia selalu rendah hati dan baik. Nah, para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semua, kita sebagai pengikut Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini dalam menghadapi pandemi.
yaitu cinta. Tetapi tidak sekedar menyanyikan lagu cinta ataupun membicarakannya, melainkan mewujudkan cinta Tuhan sendiri. Dari kita perlu menjadi pribadi yang penuh kasih, seperti Bunda Maria yang rendah hati dan memiliki kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, membantu memberi sembako atau kebutuhan lain bagi korban pandemi, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan lingkungan setempat kita, dengan tidak malu menolong mereka. Tindakan seperti inilah yang mesti kita perjuangkan dalam hidup kita, agar menjadi pribadi yang bermartabat dan penuh kasih. Yesus dan Bunda Maria memberkati kita semua. Amin. Mari kita hening sejenak. Bunda Maria yang terberkati, Engkau telah menunjukkan kepada kami jika melakukan kehendak-Mu, berarti menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Bunda Maria menjadi yang terutama di antara para kudus dan mengagumkan di surga. Harapannya selalu dapat menjadi penolong bagi kami, anak-anak-Mu. Semoga kita pun dapat menjadi pribadi yang penuh kasih dan lebih mewujudkan sikap kerendahan hati terhadap sesama dan selalu menjadi terang bagi mereka yang selalu bercahaya seperti matahari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, para suster, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, agar kehadiran Bunda Maria semakin menjadi hidup dalam kehidupan kita, sekarang masing-masing dari kita atau berkelompok akan melanjutkan doa rosario dengan wujud doa mohon memiliki sikap rendah hati seperti Bunda Maria, sehingga dapat melakukan perbuatan yang baik bagi sesama. Baik, sekarang saatnya untuk masing-masing. Selamat berdoa rosario bersama Bunda Maria. Saya akan undur diri. Sampai jumpa dalam renungan virtual Bunda Maria berikutnya. Berkah.